Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, ataupun malam, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Ardika Setiawan. Saya merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Prodi Informatika Angkatan 2022 dengan NIM 33372200097. Pada kesempatan ini, saya akan membahas artikel yang telah saya buat dengan judul Sistem Terdistribusi pada Aplikasi TikTok. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Terdistribusi dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Muhammad Hilman Eskom MTI. Oke, jadi simpelnya, sistem terdistribusi merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung dan bekerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, dalam hal ini, setiap komputer tersebut bekerja secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas secara terdistribusi. Nah, jadi setiap komputer dalam sistem terdistribusi memiliki sumber dayanya sendiri atau resource-nya sendiri. Seperti CPU-nya sendiri, memorinya sendiri, penyimpanan masing-masing contohnya ya. Dan tentunya juga pastinya mereka dapat bekerja secara independen ataupun berkolaborasi dengan komputer lainnya. Gunanya untuk menyelesaikan tugas yang lebih besar tentunya. Nah, pada artikel ini saya membahas mengenai sistem terdistribusi pada aplikasi TikTok. Ya, aplikasi yang sedang digandrungi oleh anak muda zaman sekarang tentunya. Atau bisa kita sebut Gen Z lah ya. Nah, jadi TikTok ini merupakan sebuah platform sosial media yang berbasis mobile dan rata-rata isinya itu merupakan video-video singkat. Nah, tentunya di dalam aplikasi ini kita sebagai user diberikan kebebasan untuk melakukan pembuatan, pengeditan dan juga pengunggahan atau istilahnya penguploadan terhadap video. Nah, dalam konteks sistem terdistribusi, sebagai contoh, tentunya TikTok membutuhkan sistem yang terdistribusi guna menunjang skalabilitas infrastruktur dengan menambahkan banyak server atau daya komputasi yang cukup besar seiring bertambahnya jumlah pengguna aplikasi TikTok. Karena seperti yang saya singgung di awal tadi, TikTok sedang digandrungi yang tentunya membuat jumlah pengguna aplikasi ini bertambah secara pesat. Nah, contoh lain penerapan sistem terdistribusi pada aplikasi TikTok adalah penyimpanan yang terdistribusi. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi, TikTok harus menyimpan jutaan video yang diunggah pengguna di seluruh dunia setiap harinya. Nah, tentunya data video tidak hanya disimpan pada satu server tunggal, tapi disalin dan distribusikan di beberapa server untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi aplikasi tersebut. Dan juga data video yang diunggah oleh pengguna sering direplikasi lagi di beberapa server gunanya untuk mengurangi resiko kehilangan data akibat kegagalan perangkat keras atau peristiwa tidak terduga lainnya. Nah, replikasi data ini memungkinkan akses yang lebih cepat ke video dari lokasi server yang terdekat. Nah, hal ini juga dapat meminimalisasikan latensi saat pengguna memuat atau menonton sebuah video. Nah, contoh lain pengaplikasian sistem terdistribusi TikTok adalah CDN atau Content Delivery Network. Jadi, setelah video disimpan, konten tersebut didistribusikan melalui CDN TikTok. Nah, CDN memiliki server cache yang tersebar secara geografis di seluruh dunia. Jadi ketika server menerima request dari pengguna untuk menonton video misalkan ya, permintaan tersebut diarahkan ke server cache CDN terdekat yang kemudian mengirimkan konten kepada pengguna dengan cepat dan lebih efisien tentunya. Nah, contoh lain, ada lagi pengaplikasian sistem terdistribusi TikTok adalah terkait dengan metadata management. Nah, simpelnya metadata adalah informasi terkait dengan setiap video yang diunggah pengguna seperti judul, deskripsi, tag video, kategori, lokasi, waktu unggah, misalkan jumlah tayangan, jumlah like, jumlah komentar dan lainnya misalkan ya. Nah, metadata ini disimpan di server atau basis data yang terpisah dari file video itu sendiri. Biasanya metadata digunakan untuk indexing, analitik, dan rekomendasi video gitu misalkan. Nah, indexing di sini simpelnya itu adalah contoh seperti fitur pencarian yang biasa kita gunakan untuk mencari video-video tertentu. Tapi perlu diingat sebelumnya, fitur pencarian itu membutuhkan daya komputasi yang cukup bagus karena di dalam fitur ini sistem harus mencari judul atau deskripsi untuk
pencarian video berdasarkan kata kunci yang dimasukkan atau diinputkan oleh user atau kita sebagai pengguna. Sehingga pemanfaatan sistem terdistribusi sangat disarankan karena memungkinkan akses cepat, tepat, dan efisien ketika mengolah informasi tertentu. Oke, jadi kesimpulannya, pada aplikasi TikTok pastinya sudah menerapkan sistem terdistribusi untuk menjalankan lini bisnisnya, dan sebetulnya masih banyak pemanfaatan sistem terdistribusi yang digunakan oleh TikTok selain yang saya sebutkan sebelumnya. Mungkin sekian pembahasan artikel yang saya buat tentang sistem terdistribusi pada aplikasi TikTok. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan kritik ataupun saran dari video yang saya buat ini, teman-teman bisa menuliskan di dalam kolom komentar video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Ardika Jistiawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.